Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 19129051 dari seksi 19BB05. Yaitu pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran matematika kelas tinggi, yaitu pada kelas 5 SD, dengan materi perkalian pecahan biasa dan pecahan desimal. Dengan mata kuliah Pendidikan Matematika Kelas Tinggi, dosen pengampu Ibu Sherliane Henry, MPD. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pembelajaran sekarang, hari ini kita akan belajar mengenai perkalian pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan desimal. Ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dulu kita belajar tentang perkalian pecahan biasa dulu. Apakah anak-anak ibu sudah ada yang tahu apa contoh dari pecahan biasa? Belum? Jihan, Siva belum? Pecahan biasa itu, contohnya itu ada 1/2 atau 1/3 atau 1/5. Itu merupakan pecahan biasa. Berarti anak ibu sudah tahu sekarang kan apa yang dimaksud dengan pecahan biasa? Selanjutnya di pecahan biasa ini terdapat kalau yang di atas itu disebut dengan tolong nggak keras suaranya ya, biar terdengar sama ibu. Ini disebut dengan pembilang. Yang bagian bawah disebut dengan pintar, penyebut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perkaliannya. Di sini ibu menggunakan itu sebuah alat peraga, yaitu pajangan perkalian. Apa tadi nama alat peraganya? Pajangan perkalian. Bagus. Sekarang kita coba ya mengalihkannya. Yang pertama yaitu contohnya yaitu ini berapa? Nilainya? Ya, setengah atau 1/2. Kita masukkan ya. Sekarang di dalam pajangan ini sudah terdapat 1/2. Sekarang kita kalikan dengan ini berapa? 1/4. Pintar. 1/4. Kita masukkan. Coba anak-anak ibu lihat, ada berapa jumlah seluruh kotaknya? Coba hitung. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang terakhir 2 kali ada berapa kotak? 1, yaitu yang ini di sebelah kanan. Berarti untuk kotak yang diakhir 2 kali terakhir itu disebut dengan pembilang, dan jumlah keseluruhan kotak disebut dengan penyebut. Berarti setengah dikali dengan 1/4. Berapa tadi anak-anak? 1/8. Tolong nggak keras ya suaranya. 1/8. Jadi kita menggunakan media papan pajangan ini untuk mempermudah kita dalam melakukan perkalian pecahan biasa. Selanjutnya itu ada yang mau mencobakannya? Atau ibu tunjuk? Siapa
Di sini coba Jihan kalikan, pegang dulu di sana biar kelihatan sama Siva. Atau berdua saja ya, yaitu mengalikan 1/3 dikali dengan 2/6. Coba kalian tunjukkan hasilnya. Coba cari di sini mana yang 1/3. Bantu juga Jihannya Siva. Ayo masukkan. Nah, selanjutnya mana yang 2/6? Ayo kalian cari. Nah, coba kalian hitung berapa hasilnya. Nih. Coba bisa dari sini. Coba hitung bersama-sama sama Jihan berapa hasilnya. Berapa daerah yang terakhir 2 kali dan berapa hasilnya? 18. Untuk itu yang 18 apanya? Keseluruhan. Ya, itu disebut dengan penyebut. Pembilangnya berapa? 2. Berarti coba Siva tuliskan berapa hasilnya. 1/3 dikali dengan 2/6 sama dengan di sini, Pak. Di sini. Ayo, berapa hasilnya? Apakah menurut kalian sudah betul itu hasilnya? Sudah sesuai dengan pengamatan yang telah kalian cobakan? Baiklah, selanjutnya kalian boleh duduk. Baiklah, sekarang anak-anak ibu apakah sudah paham bagaimana cara mencari perkalian biasa menggunakan dengan pajangan perkalian? Sudah kan? Coba siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil percobaan ini? Jihan? Nah, coba Jihan. Daerah yang diaksir 2 kali disebut pembilang dan jumlah keseluruhan kotak disebut dengan penyebut. Ya, betul. Kalian harus ingat ya. Untuk daerah yang diaksir 2 kali disebut dengan pembilang. Untuk jumlah keseluruhan kotak disebut dengan penyebut. Baiklah, sekarang ibu akan mencobakan tanpa menggunakan alat peraga. Coba ya, ini contoh nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di sini coba kita kalikan 3/2 dikali dengan 1/3. Berapa hasilnya? Di sini kalau kita tidak menggunakan alat peraga papan perkalian, pajangan perkalian, itu kita langsung saja mengalikannya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ayo coba. 3 dikali 1 3 per 6. di sini hasilnya yaitu 3/6. Pintar. Coba di sini, apakah kalian sudah paham dengan cara tidak menggunakan pajangan perkalian? Coba ibu uji ya, sendiri-sendiri ke depan ya. 4, 5. Coba 2/3 dikali 4/2, 4/3. Selanjutnya itu 2/5 dikali dengan 5/2. Ayo, ini coba Siva kerjakan dan ini nanti Jihan kerjakan ya. Coba. Berapa hasilnya? Menggunakan itu tanpa menggunakan alat peraga atau media pembelajaran. Selanjutnya Jihan. Baiklah, sekarang kan kita koreksi punya sifat terlebih dahulu, yaitu 2/3 dikali dengan 4/3.
2 dikali 4 sama dengan 8, dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Punya Jihan, 2 dikali 5 sama dengan 10, dan 5 dikali 10 sama dengan 10. Berarti 10 per 10. Nah, coba simpulkan bagaimana untuk mencari perkalian pecahan tanpa menggunakan alat peraga. Siapa yang bisa? Sipa, ya coba Sipa. Agak keras ya suaranya biar kedengaran sama ibu dan sama Jihan. Kalau tidak media dengan menyebut dengan Dikalikan dan pembilang dengan pembilang dikalikan. Nah, sekarang anak ibu udah tahu kan konsepnya. Kalau kita menggunakan pajangan perkalian, daerah yang terakhir 2 kali itu disebut dengan pembilang, dan jumlah keseluruhan kotak disebut dengan penyebut. Kalau tanpa menggunakan media pajangan perkalian atau cara biasa saja, kita langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Sekarang baiklah, tadi kan ibu sudah menjelaskan contoh soal dari pecahan biasa itu. Sekarang ibu akan memberikan sebuah contoh soal itu, yaitu soal cerita dalam kehidupan sehari-hari mengenai pecahan biasa. Coba anak ibu dengarkan ya. Ibu membuat itu pada yang ibu bagikan boleh dilihat di pada jihad, diperhatikan. Ibu membuat sebuah adonan kue dengan 4/5 kg tepung terigu. Ibu menyelesaikan sebanyak 6/4 adonan kue. Berapa banyak tepung terigu yang diperlukan ibu? Nah, di sini untuk mencari banyak tepung terigu yang digunakan ibu, itu kita kalikan. Yang pertama yaitu diketahui 1 adonan kue memerlukan 4/5 kg tepung terigu. Ayo si pada Jihan, perhatikan dulu ibu. Selanjutnya ibu menyelesaikan adonan kue itu sebanyak 6/4 adonan. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya, berapa tepung terigu yang diperlukan ibu? Nah, untuk mencari banyak tepung terigu yang digunakan ibu, itu kita mengalihkan 1 adonan kue tadi ada 4/5 kg memakai tepung terigu. Berarti 4/5 dikali dengan 6/4 banyak adonan yang telah diselesaikan ibu. Kita menggunakan cara biasa aja ya. 4 dikali 6 24. 5 dikali 4 20. Berarti banyak tepung terigu yang diperlukan ibu adalah 24/20 kg tepung terigu. Nah, itu merupakan contoh soal perkalian pecahan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak ibu perhatikan lagi ya. Di situ kan ada juga contoh-contohnya. Nanti silakan anak ibu kerjakan ya. Kita masuk yang kedua, yaitu kepada pecahan desimal. Coba anak ibu baca dulu mengenai pecahan desimal. Setelah anak-anak ibu membaca bacaan yang ibu berikan, siapa yang sudah tahu apa-apa saja pecahan desimal itu yang terdapat pada bahan bacaan kalian? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Jihan? Ada 0,1, 0,2, Ya. 0,3, atau 0,03, atau 0,003. Oke, ini di
disebut dengan pecahan desimal. Pecahan desimal itu kan memiliki koma. Ini bedanya kalau pecahan biasa pakai per, ada penyebut dan pembilang. Sedangkan kalau pecahan desimal itu ada komanya, misalnya 0,1, 0,2, 3,5. Itu yang dimaksud dengan pecahan desimal. Sekarang Ibu ada menggunakan alat peraga yaitu kantong desimal namanya. Disebut dengan media pembelajarannya namanya kantong desimal. Coba ya kita cobakan. Di sini Ibu juga menggunakan sedotan. Baiklah, di sini kita akan mencobakan mengalihkan pecahan desimal dengan menggunakan kantong desimal. Contohnya yaitu 0,3 dikali 0,6. Berapakah hasilnya? Di sini aturan mainnya itu pada kantong yang pertama itu disebut dengan satuan, tepat satuan, dan pada kantong yang kedua itu puluhan, dan yang ketiga itu ratusan. Nah, di sini 0 berperan sebagai satuan. Diletakkan di sini karena 0 berarti tidak kita beri sedotan. Selanjutnya 3 terletak pada kantong puluhan. Kita letakkan 3 sedotan, 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu ada 0 dikali dengan 0,6. 0-nya berarti tidak kita masukkan sedotan karena nilainya 0. Selanjutnya 6 terletak pada kantong puluhan. Kita beri sedotan 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini nanti kita kalikan ke bawah. 0 dikali 0 sama dengan 0. Berarti tidak diberi sedotan. Selanjutnya pada kantong puluhan yaitu 3 dikali dengan 6. Berapa 3 dikali 6? Nanti kita isikan sedotannya sebanyak 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Berarti kantong yang bagian ketiga ini menunjukkan hasil dari perkalian pecahan desimal 0,3 dikali dengan 0,6. Berarti hasilnya 0,18. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti aturan main dan menggunakan dari kantong desimal ini? Sudah. Siapa yang mau mencobakannya ke depan? Ayo, siapa yang berani? Nanti Ibu kasih soal. Ayo, lihat ya. Coba 0,2 dikali dengan 0,5. Berapakah hasilnya? Ayo lihat cobakan. Gunakan sedotan. Berarti hasilnya berapa? Nah, betul. Berarti hasilnya 0,10. Apakah Siva juga sudah mengerti dengan menggunakan kantong desimal ini?
Sudah? Baiklah, karena si Pak dan Jihan sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan yaitu mencari perkalian desimal ini tanpa menggunakan kantong desimal. Tujuan dari kantong desimal ini yaitu untuk memudahkan anak-anak Ibu dalam mencari hasil perkalian dari pecahan desimal. Sekarang tadi anak Ibu sudah mengerti cara mengalihkan pecahan desimal dengan menggunakan kantong desimal. Sekarang kita akan menguji apakah hasilnya akan sama menggunakan kantong desimal atau menggunakan cara biasa yaitu perkalian bersusun ke bawah. Ayo kita cobakan ya. Di sini ada 0, kita abaikan dulu komanya ya, berarti kita tulis aja 0, 3 dikali 0, 6. 6 dikali 3, kita tulis 8, disimpan 1. 6 dikali 0, 0. Berarti kita masukkan yang disimpan tadi 1. 0, 0 dikali 3 sama dengan 0. 0 dikali 0, 0. Berarti 0, 18. Karena di sini karena tadi nolnya ada 2, berarti kita komanya ada 2, berarti 2 angka kan, di sini ada 2, 1 dan 2, berarti kita hitung dari sini 1, 2, kita kasih koma di sini, berarti hasilnya 0,18. Apakah sama hasilnya dengan perkalian dengan menggunakan desimal? Baiklah. Siapa anak-anak Ibu yang bisa mengerjakan soal ini? Coba Ibu kasih ya. 0,2, kita abaikan aja dulu, berarti 0,2 dikali 0,4. Berapakah hasilnya? Coba ayo siapa yang bisa? Ayo Jihan, coba Jihan. Ayo Jihan. Letakkan seperti Ibu tadi, ada 0, 2, baru dikali 0 dengan 4. 2, dikalikan. Bagus, berarti hasilnya 0,08. Apakah Simple juga sudah mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, boleh kalian bertanya kepada Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan kepada Ibu mengenai materi dari yaitu perkalian pecahan biasa dan pecahan desimal? Apakah ada anak-anak Ibu yang mau bertanya mengenai materi yang belum dipahami? Nanti akan Ibu kasih tugas untuk di rumah. Apakah tidak ada? Baiklah, berarti pembelajaran kita yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal adalah selesai Ibu ajarkan. Nah, sekarang ayo kita menyimpulkan dari pembelajaran tadi bagaimana cara mencari perkalian biasa dan pecahan desimal. Ada anak-anak Ibu yang mengerti, bisa mengulangi lagi mulai dari tadi menggunakan pajangan perkalian pada pecahan biasa dan tanpa pajangan perkalian, dan pecahan desimal dengan menggunakan kantong desimal dan tanpa menggunakan kantong desimal. Apakah bisa? Coba aja dulu, kalau salah nggak apa-apa. Apakah anak-anak Ibu bisa? Tidak. Ayo di sini Ibu akan membantu kalian ya. Ayo tulis di bukunya supaya kalian mengingatnya kembali dan tidak lupa-lupa. Karena pelajaran matematika ini harus sering-sering diulang di rumah ya, supaya kalian terbiasa dan mudah mengerjakan soal-soal. Yaitu mulai dari perkalian pecahan biasa. Ini contohnya, bisa kalian tulis. Sudah. Nah, untuk perkalian pecahan biasa dengan menggunakan tulis ya.
dengan menggunakan pajangan desimal, berarti bagian yang terakhir 2 kali itu disebut dengan penyebut, dan jumlah keseluruhan pembilang dan jumlah dari keseluruhan kotak disebut dengan penyebut. Kalau tanpa menggunakan pajangan perkalian, itu langsung saja kita mengalihkannya. Pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Nah, untuk perkalian pecahan desimal, kalau menggunakan kantong desimal itu, tadi kita menggunakan aturan mainnya. Ada satuan, puluhan, dan ratusan. Nanti setelah diletakkan masing-masing pada tempatnya, lalu dikalikan ke bawah. Dan kalau tanpa menggunakan kantong desimal, itu kita menggunakan cara perkalian bersusun ke bawah. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah ya. Nanti dikumpulkan pada hari selanjutnya, pada pembelajaran matematika selanjutnya ya. Tolong dipahami ya, kalau yang belum paham bisa ditanyakan lagi sama Ibu. Baik anak-anak, sekarang rapikan buku-buku kalian dan kita bersiap untuk pulang karena pembelajaran sudah selesai. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada Ibu kesalahan kata ataupun perbuatan kepada kalian, mohon Ibu dimaafkan ya. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.